Well, setidaknya emas berhasil rebound dari zona 4.000 kemudian mendekati 4.100. Cuman sayangnya $2 lagi ternyata dia tidak tembus dan bahkan terancam gagal tembus ya. Tapi apakah kira-kira nanti malam akan lanjutkan kenaikan ini? Ini adalah ulasannya. Oke, seperti yang terlihat di sini nasib dari US dollar sebetulnya masih tetap menguat. Kalau Anda perhatikan dari candle yang sempat turun tapi kemudian ditutup dengan level rebound ya. Hanya saja positifnya adalah mungkin kita artikan ini sebagai kenaikan sementara atau ada tanda-tanda mulai akan terjadi penurunan. Kenapa? Karena posisi candlenya tidak terlalu meyakinkan sebagai bullish. Oke, kita lihat perusahaan di sini. Ya, betul saja kalau saya hapus garis trendline-nya berarti dia sebetulnya bentuknya adalah hanging man. Kenapa disebut hanging man? Karena dia terbentur dengan zona resisten. Jadi setelah kenaikan, berarti kita artikan ini adalah pull up atau retest resisten sebelum akhirnya dia lanjutkan dengan penurunan. Karena beberapa waktu lalu dia sudah mengalami penurunan, tembus, kemudian ini ada pull up atau pullback, retest resisten, berarti dia lanjutkan penurunan tersebut. Oke, tapi lagi-lagi saya ingatkan bahwa kondisinya masih bisa gagal. Kalau misalkan ternyata apa yang terjadi dalam 1 hari atau 2 hari terakhir, ya, kita melihat ternyata harga atau US dollarnya mengalami penguatan, kemudian dia turun, tapi kemudian di sini masih bisa membuat dia kendalikan diri dan kembali naik ke level 100. Ini masih tetap 50-50, artinya masih buka peluang. Kecuali kalau misalkan ternyata hari ini berhasil ditutup lebih rendah dan akhirnya turun dan kembali ke jalur penurunan di level 99 ataupun bahkan 98. Oke, tapi masih butuh waktu sampai minimal saya rasa besok ya. Kita akan lihat dari data non-farm payroll. Oke, intinya adalah kalau lihat dari pola atau pattern, harusnya kita sudah mendapatkan hal yang pasti di sini sebagai rising wedge dan tembus dan berlanjut dengan turunan. Berarti di sini ini akan menjadi titik krusial kita dan masih tetap harus menunggu rambu-rambu sampai ke depan. Oke, US Treasury-nya mengalami penurunan, dia lebih lanjut mengalami penurunan dan ini berarti juga masih tetap menunjukkan bahwa resisten yang ada di atasnya itu masih terlalu kuat, masih terlalu tangguh. Tapi juga hati-hati karena posisinya pernah reject atau ditahan di zona bawah. Bisa jadi dia nggak mau turun, kemudian dia akan mencoba memaksa untuk mendobrak areal resisten. Jadi tetap waspada. Hanya saja kalau lihat dari sisi technical normal, maka harusnya ini mengindikasikan double top. Di sisi lain dia akan turun, kemudian juga selain itu resisten tadi yang kita sempat tandai berarti masih terlalu kuat. Hanya kalau kita perhatikan berarti kita butuh penurunan di bawah level 4,05%. Apakah akan mampu? Ya mungkin saja dalam 1 atau 2 hari ke depan kita akan dapatkan jawaban itu. Oke, kita lihat dari sisi ini adalah pound sterling. Ya, kalau teman-teman perhatikan dari sisi pound sterling kelihatannya nggak terlalu bergerak banyak ya. Ini terlihat dalam 3 hari terakhir teman-teman bisa perhatikan level tertinggi 1.3180-an atau 90-an. Kemudian dia berangsur-angsur turun, sempat turun juga di bawah garis trendline. Naik lagi, tapi kemudian dia turun lagi. Dan sampai saat ini tetap bertahan, coba perhatikan di level support ya. Yang saya khawatirkan adalah kalau misalkan kita artikan bahwa garis biru ini sebagai resisten yang sebelumnya ditembus, maka sebetulnya kita sedang menyaksikan ada kondisi di mana ini adalah pullback atau retest support sebelum nantinya dilanjutkan kenaikan. Ya, yang saya maksud adalah di zona ini teman-teman. Jadi kalau misalkan awalnya dia mengalami kenaikan dengan susah payah sampai akhirnya ditembus, kemudian dia sempat tertahan, naik lagi, lalu kemudian turun lagi, dan akhirnya jebol lagi, maka coba perhatikan dari periode yang terakhir saja, dia tetap bertahan di zona ini. Jadi saya khawatir begini, kalau memang ternyata ini benar dan akhirnya bukannya turun malah terjadi kenaikan, maka hati-hati. Di sini kita akan ubah strateginya menjadi buy. Walaupun kalau kita perhatikan dari grafik daily, kelihatannya masih punya harapan untuk kita dapatkan penurunan. Jadi saya asumsikan hari ini mungkin ada atau perlu waktu sampai akhirnya dia jebol pertahanan dia, support dia, dan akhirnya tembus di bawah 1.3090-an. So, dalam beberapa waktu ke depan, perhatikan level support 1.3120, 1.3130. Kalau ada tanda-tanda tembus, maka lanjutkan sell tersebut. Dan apalagi kalau misalkan tembus di bawah 1.3090, lanjutkan dan pertahankan sell sampai atas 1.3000. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata kecurigaan tadi yang pertama adalah benar, maka siap-siap untuk ubah strategi, andai kata dia terjadi penembusan di atas 1.3190-an atau 80-an. Oke, jadi indikatornya di situ ditunjukkan oleh daily candle. Di pound sterling, dia 1, 2, 3 candle berturut-turut ditutup dengan doji yang bisa multi makna ya. Artinya dia bisa saja terjadi rebound karena dia berada di zona support, tapi di sisi lain dia juga bisa turun karena berada di sisi resisten.
Jadi hati-hati dengan zona ini, masih 50-50 antara dia bullish ataupun bearish. Kemudian terkait dengan crude oil. Kali ini crude oilnya sudah mulai merangsek ke level resisten dan saya rasa mau tidak mau kita anggap ini sudah sangat potensial untuk bullish flag-nya. Berarti tinggal tunggu waktu dia jebol 61, lanjutkan ke 62, lanjutkan lagi ke level 65 dolar. Ini dengan catatan teman-teman, kalau kita lihat seasonal, di mana bulan Desember dan juga Januari atau bahkan Februari kecenderungannya relatif kuat untuk outlook minyak. Yang artinya kecenderungannya bisa saja ini akan merangsek ke area kenaikan dan itu berarti secara garis besar hari ini akan menjadi penentu. Kalau misalkan dia berhasil tembus dan bertahan di atas level 60.80, maka besok dan selanjutnya kita mungkin akan tetap mengincar buy. Tapi sebaliknya, kalau dia kembali tertahan di 61 kemudian turun kembali di bawah 60 dolar, maka selanjutnya kita akan kembali mengincar sell karena faktor fundamental lain yang masih tetap mengkhawatirkan yaitu oversupply atau pasokan. Nah, di sisi lain, daily akan sangat ditentukan dari level 61.16. Ini adalah level resisten yang juga bertepatan dengan level 50%. Selanjutnya adalah resisten kedua yang terkuat adalah 62.40. Jadi dalam 1 atau 2 hari ke depan, kita butuh kepastian dari penembusan dua resisten tersebut. Oke, kembali ke masalah emas. Kondisi ini tentunya ini menggambarkan keberhasilan dia bertahan di zona hijau yang kemarin kita tandai. Persis dengan apa yang kita bahas kemarin, yaitu terkait dengan kemiripan strategi yang pernah terjadi di periode sebelumnya. Oke, ini adalah kemiripan-kemiripan yang dimaksud. Jadi kalau teman-teman ingat, kemarin kita sudah sempat singgung bahwa posisinya mirip dengan periode yang terjadi di bulan Oktober, sehingga pengulangannya ini adalah miniatur yang mirip ya dengan kondisi ini. Coba perhatikan, dari sejak dia turun, di mana ini adalah titik A dan ini titik C, di sini pun kita sudah memiliki A dan C. Sehingga akhirnya seperti yang kemarin kita bahas, arealnya sama dan diharapkan tidak tembus, kemudian dia berangsur-angsur naik bertahap. Coba perhatikan, kenaikannya pun bertahap di sini sampai akhirnya dia jebol pertahanan dan ini yang juga terjadi kemarin. Nah, otomatis di sini berarti asumsi saya kemungkinan setelah terjadi pullback, ya pullbacknya pun relatif sama. Di sini teman-teman bisa perhatikan dia pullback sampai ini pun juga pullback. Berarti artinya saat ini kita sedang dalam fase kenaikan dan itu yang diharapkan untuk kenaikan lanjutan. Kalau lihat dari arealnya berarti yang harusnya terjadi kalau kita perhatikan dari periode-periode yang terbaru maka kita bisa berharap areal yang akan terjadi terdekat itulah di zona ini. Ini adalah 4110 atau 4111 yang mana itu adalah level resisten pertama yang harus ditembus untuk berikutnya. Berarti langkah berikutnya adalah kalau sampai dia tembus 4100 yang mana itulah sisa $2 lagi dari stick tertinggi, maka kita akan lihat terdekat adalah 4110. Seperti yang tadi sempat kita singgung di artikel ataupun bahkan di strategi pagi tadi, kecenderungannya adalah saat dia tembus 4082, 4087, Anda boleh lanjut pertahankan buy, dan itu yang terjadi. Dan berikutnya, kalau misalkan ternyata dia tembus 4100, Anda boleh pertahankan buy, tapi dengan catatan bahwa hati-hati saat dia sudah sentuh zona biru, di mana area biru ini adalah di area 4124-4130. Kenapa? Karena begitu dia sentuh level ini, yang dikhawatirkan adalah terjadi rejection ataupun correction turun. Nah, ini yang harus teman-teman waspadai. Sebaliknya, kalau misalkan ternyata yang didapat adalah penurunan wajar, yang artinya tidak turun lebih rendah dari 4087 atau 4090, atau bahkan dia tembus lagi di atas 4130, teman-teman bisa pertahankan buy sampai teritori yang berikutnya dan itu adalah di kisaran 4145 sampai ke kisaran 4156 dan itu yang akan memungkinkan untuk kita melihat secara progres by stepnya apakah dia akan melanjutkan kenaikan apa tidak. Di sisi lain di grafik daily pun ditunjukkan dengan candlestick yang ditutup dengan hammer. Posisinya kebetulan dia ditutup sama dengan area low sebelumnya. Sehingga ini yang meyakinkan kita bahwa penurunan kelihatannya sudah mulai berangsur-angsur reda. Tapi jangan catatan, dalam 1 atau 2 hari ke depan kita belum bisa memastikan apakah dia fully bullish atau dia hanya sementara bullish. Karena satu sisi kita masih punya tantangan lain di level 4240 ataupun bahkan 4210.